Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di tengah-tengah bulan yang penuh berkah. Kita berada di satu bulan yang isinya adalah dengan ibadah dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan satu tujuan di penghujung meraih sebuah ketakwaan yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ibadah puasa yang kita kerjakan sungguh luar biasa, yang hasilnya sekali lagi menentukan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi betapa banyak orang-orang yang dipertemukan dengan Ramadan menjalankan ibadah puasa bukan hanya belasan kali tapi puluhan kali ia kerjakan. Tapi betapa banyak pula yang ibadah yang ia kerjakan tidak membawa hasil yang paripurna. Sampai-sampai Rasul sampaikan, orang yang melaksanakan syamur Ramadan tetapi tidak ada perubahan dalam dirinya, dikatakan kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Untuk itu sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berkaca, kita belajar dari dua makhluk Allah yang berpuasa tetapi memiliki hasil yang berbeda. Apa itu? Yang pertama adalah makhluk Allah yang disebut dengan ular. Ular berpuasa ketika ia telah makan makanan yang kenyang. Ular berpuasa ketika ia ganti kulit, tetapi hasil dari puasanya tidak membuahkan hasil apa-apa. Lalu yang kedua adalah makhluk Allah yang bernama ulat. Sungguh luar biasa perubahan-perubahan yang terjadi, melakukan metamorfosis yang sempurna yang dilakukan oleh ulat. Lihat sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ular sebelum berpuasa namanya ular, setelah berpuasa dia tetap bernama ular. Ular sebelum berpuasa bentuk tubuhnya bentuk tubuh ular, dan setelah berpuasa pun dia tidak ada perubahan yang terjadi dalam dirinya. Kemudian juga ular sebelum berpuasa termasuk binatang yang menjijikkan, setelah berpuasa pun tidak ada perubahan. Makanannya pun demikian, bahkan sampai ular termasuk binatang perusak, setelah berpuasa pun tetap dia sebagai binatang perusak. Inilah yang tadi dikatakan oleh Rasulullah, orang yang berpuasa sekian belas bahkan sekian puluh kali ia lakukan, tidak ada perubahan pada dirinya. Tetapi alangkah indahnya sebuah makhluk Allah yang bernama ulat. Lihat apa yang terjadi sebelum dia berpuasa. Kemudian ulat tersebut namanya ulat, tetapi setelah ia berpuasa masuk di dalam kepompong berpuasa, setelah itu keluar dari kepompong, namanya tidak lagi ulat, tetapi sudah berubah menjadi kupu-kupu. Bentuk tubuhnya dari ulat masuk ke dalam kepompong, keluar dari kepompong, berubah juga bentuk tubuh kupu-kupu. Inilah perubahan yang terjadi. Maka seperti
Allah sampaikan dalam sabdanya, masuklah kalian ke dalam Islam, wadkhulu fis-silmi kafah, dengan secara totalitas. Yang dilakukan ibadahnya adalah ibadah yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan karunia, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ulat yang tadi. Ulat sebelum berpuasa dia makanannya sembarang, tetapi setelah berpuasa keluar dari kepompong, makanannya adalah nektar, madu yang manis rasanya. Ulat binatang perusak, tetapi setelah keluar digembleng dalam kepompong puasa, di dalam kepompong tersebut keluar dari kepompong, dia termasuk binatang yang membawa kebaikan-kebaikan buat makhluk lainnya. Lihat saja betapa penyerbukan terjadi dilakukan dengan bantuan kupu-kupu tadi. Nah, inilah yang harus kita ambil sebagai pelajaran kita sebagai orang-orang yang beriman, orang yang menyatakan dirinya adalah mukmin, saya muslim. Puasa yang menggemblengnya, puasa yang mentarbiyah dirinya, harus terjadi perubahan-perubahan. Boleh jadi kita kemarin bukan orang baik-baik, tetapi setelah gemblengan Ramadan harus menjadi orang yang lebih baik. Boleh jadi kita kemarin makanan masih sembarang yang kita makan, yang haram kita embat, yang halal, yang subhat pun kita sikat, tetapi setelah digembleng dengan syam Ramadan harus berubah, memilah dan memilih makanan yang halalan thayyibah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, boleh jadi kita termasuk orang-orang yang kemarin dengan sebelum digembleng dengan syam Ramadan, orang-orang yang dibenci, orang-orang yang tidak disukai oleh sahabat, tetangga dan teman-teman kita, tetapi dengan gemblengan tersebut mudah-mudahan akan menjadi lebih baik lagi kita. Dan bukan hanya sebatas itu, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum digembleng dengan Ramadan, sebelum melaksanakan puasa, harus terjadi perubahan. Memperbaiki diri, membawa kemaslahatan buat orang-orang yang ada di sekitar kita, rajin membantu, gemar melakukan sosial. Inilah yang disebut dengan la'allakum tattaqun, yang kelak di penghujung Ramadan Allah sematkan kita dengan medali kehormatan dan piala kemuliaan dengan bertahtakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini membawa perubahan yang lebih baik buat kita atas sikap dan ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.